Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan PSN ini, dengan keluarnya PSN ini, perusahaan tersebut yang akan membangun ekowisata atau programnya sampai ke peak 10 menggunakan metode yang mana? Karena punya payung hukum, maka memaksakan kehendak. Dalam arti kata sudah tidak lagi melihat NJOP, tidak melihat harga pasaran, dia akan paksakan dipatok dengan harga sama dengan di sana, atau ya itu kembali lagi. Iya. Dengan harga sudah dipatok 50.000 misal. Kalau tidak mau, ya tetap mereka akan jalan. Oke. Nah, lama-lama orang ini kekurung. Nah, ini mana yang dipakai oleh ini? Karena kalau tanpa PSN itu tidak bisa seperti yang Bung Refli pernah ceritakan, namanya proyek pemerintah untuk kawasan infrastruktur dan lain sebagainya itu rinci dan rapi, tidak berani nabrak rambu-rambu. Tapi kalau udah punya izin lokasi, punya PSN, ya udah, apalagi model-model perusahaan-perusahaan besar seperti Agung Sedayu ya pasti akan menabrak semua rambu-rambu. Jadi gini Bang, setahu saya yang namanya sebuah kawasan yang akan dibangun itu tidak harus orang itu menguasai lahan itu secara keseluruhan maupun jumlah tertentu. Tapi bagaimana kepiawaian dia bisa mengeluarkan izin lokasi. Kalau izin lokasi itu dimiliki, pemilik tanah yang ada di dalam izin lokasi tidak akan bisa membangun, tidak akan keluar izin. Nah, maka mau tidak mau jual. Bisa juga bisa tidak. Tapi nggak bisa bangun. Tidak bisa bangun. Karena lokasi itu sudah dikasihkan ke tambang. Kurang lebih begitu. Nah, maka tapi di sini terjadi transaksi jual beli saling tawar menawar agak normal. Memang dia jual agak murah karena sudah tidak mungkin bisa bangun dan sama kondisi si pemilik tanah ini juga nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh gini. Ada lahan seluas 10 hektar. Bung Refli cuma punya 2.000 meter. Berharap bisa nambah sampai sekian hektar. Bung Haris juga miliar rupiah punya 30.000, kepingin nambah. Nah, sama-sama. Nah, saya datang tahu-tahu sudah punya izin lokasi. Jadi saya punya kesempatan lebih besar daripada pemilik-pemilik lain. Maka dari itu mulailah mereka membuka pintu untuk negosiasi. Nah, tapi kalau sebuah program besar seperti yang akan dilakukan oleh BIM, ini saya melihat ada indikasi dia akan mencari kekuatan baru, yaitu dikeluarkannya PSN. Nah, kalau keluar PSN ini, kalau ini saya akan menjadi pertanyaan kepada Mbak Haris. Saya sepakat, tidak mungkin PSN itu open. Feeling saya, tidak mungkin dia open, yang bisa ditarik dari 2 sampai 10. Biasanya pasti izin lokasi mengacu kepada luas tanah, PSN pun juga saya rasa demikian, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan PSN ini, dengan keluarnya PSN ini, perusahaan tersebut yang akan membangun ekowisata atau programnya sampai ke peak 10 menggunakan metode yang mana? Karena punya payung hukum, maka memaksakan kehendak. Dalam arti kata sudah tidak lagi melihat NJOP, tidak melihat harga pasaran, dia akan paksakan dipatok dengan harga sama dengan di sana, atau ya itu kembali lagi. Iya. Dengan harga sudah dipatok 50.000 misal. Kalau tidak mau, ya tetap mereka akan jalan. Nah, lama-lama orang ini kekurung. Nah, ini mana yang dipakai oleh ini? Karena kalau tanpa PSN itu tidak bisa seperti yang Bung Refli pernah ceritakan, namanya proyek pemerintah untuk kawasan infrastruktur dan lain sebagainya itu rinci dan rapi, tidak berani nabrak rambu-rambu. Tapi kalau udah punya izin lokasi, punya PSN, ya udah, apalagi model-model perusahaan-perusahaan besar seperti Agung Sedayu ya pasti akan menabrak semua rambu-rambu. Ya begitu, itu pertanyaan saya. Saya jawab dulu satu-satu nih ya. Iya. Banyak yang beruntun soal pertanyaan. Tadi soal yang orang nggak mau jual. Iya. Misalnya ada satu perusahaan punya izin lokasi di 1 hektar, di tengah-tengahnya tiba-tiba nyempil ada 2.000 meter. Sorry, di PIK itu banyak perusahaan atau satu aja sebenarnya, satu konglomerasi, satu induk perusahaan. ASG, Agung Sedayu. Itu cuma satu perusahaan itu kan? Agung Sedayu ya punya properti di mana-mana. I know. Artinya cuma satu perusahaan itu kan? Kalau pengakuan holdingnya itu. Iya, holdingnya itu. Ya. Turunannya banyak. I know. Ada di holdingnya kan? Enggak. Oh di turunannya. Oke. Kalau pengakuan saya gitu, di samping tanah di situ milik masyarakat
pada umumnya sebagian sudah ada perusahaan-perusahaan yang memang sudah membeli dari dulu atau sudah dimiliki oleh perusahaan atau perorangan. Ini pun kena, nggak bisa menghindar. Itu jadi saya dulu. Nggak, saya ini dulu deh, Ya. soal praktek dagangnya dulu. Ya. Kalau Anda misalnya punya tanah 2.000 di tengah 10.000, Anda nggak mau jual, ya kan? Anda mau bangun bisa, Pak Yusuf. Tadi kan Pak Yusuf bilang nggak bisa. Bisa. Cuma nanti kecocokannya, kan nyocokin, ketemu. Ya. Udah kalau Anda nggak mau jual, Anda mau bikin apa? Karena izin kami adalah misalnya di sini taman, di sini gedung, Ya. di sana kolam bebek, di sana itu segala macam. Nah, kecocokan itu yang didiskusikan. Ya, bisa itu. Iya. Boleh dibangun. Boleh, menyesuaikan boleh. dengan Iya. master plan yang ada. Gitu. Master plan bisa dirubah, bisa Betul. juga. Hmm. Saya pernah bantu warga di sana bebasin satu kampung, Hmm. gitu. Lalu apakah jadinya si PIK merubah rencana? Merubah, gara-gara kita bebasin waktu itu. Jadi pernah juga seperti itu dan bisa perubahan itu. Nah, saya iseng-iseng pernah ngobrol 1-2 sama 1-2 petinggi di sana. Hmm. Kalau ada yang mau kerjasama bisa. Di properti lain saya juga pernah nanya, bisa dikerjasamakan. Jadi mereka udah membebaskan izin lokasi keluar, tiba-tiba ada yang mau masuk, itu bisa. Jadi teorinya begitu, di dalam prakteknya itu bisa teori tersebut. Nah, yang berikutnya lagi soal tadi harga ya, Pak Yusuf bilang ya. Iya. Harga dengan PSN di pukul rata enggak. Nah, ini yang saya mau menjelaskan begini, bahwa perusahaan properti seperti Pantai Indah Kapuk ini sudah belasan atau mungkin udah lebih dari 20 tahun bekerja. Mereka punya pola. Itu pola yang nggak dikit-dikit juga bersengketa sama orang. Yang orang nuduh macam-macam, yang si perusahaan juga nuduh macam-macam. Ketemulah berbagai macam bentuk atau pembagian peran tadi. Jadi menurut saya, yang saya lihat, pengalaman saya, mungkin saya memfasilitasi orang itu udah lebih dari 30 kali ya, urusan ribut-ribut begini dengan PIK. Itu di setiap desa, saya ulang lagi tadi itu saya sudah sampaikan, di setiap desa itu harganya beda-beda. Nah, begitu keluar PSN, saya juga coba lihat juga di beberapa tempat, karena nggak semua PSN itu bentuknya properti atau infrastruktur, ada juga yang soal-soal lain kan. Iya. Itu harganya tetap harga, ada timnya. Ya, tim appraisal tadi. Timnya ada di BPN, di KL yang terkait. Nah, kita di kantor juga suka ngurusin beberapa hal, pernah dapat laporan juga beca kayu dan lain-lain. Ada timnya berarti. Nah, yang menentukan itu semua. PSN itu dia meniadakan ruang konsultasinya itu. Tapi kalau soal harga, itu mengikuti harga yang ada di lapangan. Gitu. Yang nakal bukan di harga, yang muncul untuk menerima uang, itu yang bermasalah. Saya punya kasus misalnya, sedang bantu satu keluarga ahli waris, ya kan? Nah, salah satu warisannya itu kena PSN. Nggak bisa dieksekusi. Kenapa? PSN yang 1.700 tadi? Bukan. Beda tempat lain? Ditaruh ini. Oke. Nah, duitnya ditaruh di pengadilan. Ini sengketa waris. Sengketa waris. Jadi masalahnya ada di situ. Kita mesti lihat dulu kasus per kasusnya. Nggak bisa juga dong kalau dia berdalih bahwa gara-gara PSN harga disamaratakan. Enggak juga. Nah, jadi itu dulu satu hal menurut saya. Jadi kalau bukan itu apa keuntungan yang diharapkan dengan dikeluarkan di PSN? Saya nggak paham. Dugaan saya, ini pendapat saya ya. Iya. Pendapat saya ya. Ini PIK ini kan juga baru. Mem-PSN-kan salah satu wilayahnya atau di PSN-kan. Sebelum ada PSN-PSN-an ini, PIK juga berjalan. Ya kan? Ini kan juga namanya pengusaha nggak mau benturan sama pemerintah. Ya kan? Kita nggak tahu nih asbabul wurudnya, apakah diminta untuk ngambil PSN atau memang meminta PSN. Tapi kalau saya coba ingat-ingat, 1-2 kali saya berpikir, tanpa PSN mereka juga sudah jalan.
Tapi ada kesulitan Enggak. untuk memapping tanah bisa menjadi bulat, bisa lahan itu bisa dibebasin, tidak semudah itu. Kalau tanpa adanya izin lokasi, tanpa adanya PSN, akan panjang. Ya waktu, itu sih menurut saya pendapat ya Pak Yusuf. Iya. Pendapat Anda ya. Tapi menurut saya mereka bisa jalan tanpa PSN. Bahwa tidak sempurna iya. Iya, tidak sempurna. Iya. Jadi hit and run. Bebasin sini, bangun, jual. Bebasin sini, bangun, jual. Gitu. Kalau proyek ambisiusnya sampai berapa? 8, 10 apa berapa Jadi belas? kalau pengalaman saya itu PSN itu misalnya di jalan tol ya atau di tempat lain, kenapa kemudian orang berlomba-lomba ingin di PSN-kan? Kalau di PSN-kan sebuah proyek infrastruktur, pengadaan lahannya oleh negara, oleh jadi walaupun minjem uang BUMN misalnya, ya saya ada pengalaman misalnya membebaskan lahan untuk jalan tol itu karena negara nggak punya uang, itu menggunakan uang BUMN dulu yang bersangkutan dan bahkan merugi. Iya. Misalnya dia untuk membebaskan lahan dia pinjam uang di bank dengan bunga 7%. Tapi pemerintah Itu pengalaman waktu di BUMN itu dulu ya. Jadi pemerintah bayarnya dengan 5%. Kenapa begitu? Karena penugasan. Atas nama negara. Atas nama negara. Nah, saya agak surprise ketika ada PSN tapi pembebasan lahan kok tetap sendiri. Itulah. Makanya saya mau Jadi, bilang, ini jangan-jangan. Apa arti PSN-nya? Ya nggak tahu. Karena PSN itu kan pasti salah satu keuntungannya itu. Gitu. Barangkali kan begini nih, ini ada proyek PSN. Ya. Kita lagi mau membangun. Dipanggil, kamu bantuin ya. Ini PSN nih. Gitu. Kamu kerja di tempat kamu. Nah, Bisa selain jadi. itu memang pembebasan lahannya bisa dalam tanda kutip dipaksakan. Tapi tadi dengan appraisal. Ya, tapi tanahnya nggak ada yang dibebaskan, tanah perhutani. Iya, tapi tetap aja dibeli ya. Saya nggak tahu bisa kerjasama juga. Oke. Jadi, kalau itu perhutani semua tanahnya. Nggak tahu, tapi sebagian besar. Jadi gini, itu yang di PSN kan, itu mau dibangun ekowisata. Iya, itu tanah perhutani. Itu daerah hijau. Kan ada salah satu media yang bilang yang titik lokasi PSN-nya di lokasi hijau. Lah memang itu mau dibangun lokasi hijau. Dan itu Tidak dibangun milik gedung. perhutani semua, nggak ada milik perorangan. Seberapa luas milik perhutaninya saya nggak tahu. Dan kalau saya mau bela begini nih, ini kan justru lahannya hancur. Harusnya kan hutan. Masa perhutani nggak ngurusin hutan? Betul nggak? Pada bingung kan? Nah juga perhutani. Kalau gitu kalau udah bukan hutan, kalau udah bukan hutan ngapain perhutani kuasai? Nah, ada juga. ada lahannya perhutani. Iya, ada info yang saya dapat. Iya. Ini lahannya milik perhutani, seberapa luas saya nggak ngerti. Ya itu kemudian mau dibangun ekowisata. Ada media satu yang nulis, media nasional bilang sudah di tagging lah kira-kira itu mau jadi lokasi PSN-nya PIK. Iya. Oke. Nah, tapi dia nggak tulis tuh PSN-nya PIK itu adalah ekowisata dan lahan itu adalah lahan hijau memang. Jadi dari hijau ke hijau. Gitu. Jadi objek ekowisatanya sendiri milik siapa? Ah itu saya nggak paham. Kalau jadi swasta berarti pemerintah. Kalau dugaan saya kalau PSN pasti kerjasama, Pak Yusuf. Iya, kalau kerjasama boleh. Kalau PSN intinya Ini kita asumsi aja ya. artinya dia biasanya dapatnya konsesi. Mungkin begini Om Refli. Dilihat nih orang setiap Sabtu Minggu sekarang udah nggak ada jarang yang ke Ancol, pada perginya ke PIK. Ini kita ngomong-ngomong goblok-goblok aja nih ya, saya nih. Ya kan nggak banyak lagi orang pergi Saya ke. nggak pernah ke PIK itu gimana? Ini kan orang banyak kan, bukan semua orang. Ya kan, saya nggak bilang semua orang. Kalimat saya banyak orang sekarang kalau Sabtu Minggu ke PIK. Nah, dilihat kenapa jadi swasta doang nih yang untung. Pemerintah pengen dong. Nah, saya pernah ngobrol dengan salah satu menteri juga salah satunya. Yang sangat terkait, saya nggak usah sebut nama dan jabatannya. Dia bilang sebetulnya Pak Haris ya terlepas dari soal yang banyak orang ngadu, sengketa apa segala macam. Ya senang juga kita ada swasta yang mau bangun di sana. Tapi kepentingannya dia nih kita bisa challenge, dia bilang untuk bangun tembok
eh, tembok untuk membatasi air itu yang masuk ke Oke, abrasi. abrasi dan lain-lain. Ya tapi saya juga men-challenge ya Pak, tapi kan ada beberapa isu lain segala macam. Nah jadi ada banyak faktor juga gitu. Nah balik ke soal PSN yang 1.700 tadi itu, pertanyaannya Pak Yusuf tadi, bayar apa enggak? Mungkin dugaan saya, mungkin pemerintah berpikir ini kok swasta bisa bangun di PIK 1, PIK 2. Nah, dia minta nih lokasi kita dibangun juga, ya kan? Di nama yang dituduh-tuduh itu, yang namanya aguan itu, dia kan juga ditunjuk buat IKN. Nggak ada yang bisa mengkonfirmasi sebenarnya dia yang minta atau dia diminta. Gitu. Tapi kan ini dua case yang berbeda. Enggak, Kalau untuk IKN, yang PSN yang di PIK juga ya? Iya, dia ingin kerjaan dia di PIK ini atau PIK 2 dan seterusnya untuk kebiasaan dan lain sebagainya, dia ingin relatif aman, tidak terganggu, terbuka Iya. lebar. Nah, dia menerima. Nah, kalau dipaksakan harus masuk di IKN. Tapi IKN ini kan dia bisa lanjut bisa tidak, tapi yang Iya. tetap tidak bisa dihindari. Iya. Jadi, Tapi termasuk yang di PIK yang di sekarang pun nggak ada PSN pun mereka tetap jalan kok. oh iya, Bahkan menurut saya nih, ini soal ekowisata ini saya baru dengar sebetulnya. Ya. Saya menempatkan omongan saya ini sebagai bukan konsultan karena konsultasi saya, jasa yang saya berikan itu nggak ada kaitannya sama soal-soal begini. Nggak ada kaitan dengan komunikasi ini. Iya, saya bagian yang hal-hal yang lain lah. Nah, saya nggak pernah dengar dari berapa puluh kali saya urusan sama beberapa remeh-temeh itu urusan, beberapa juga kasus yang kita kasih pendapat hukum, saya nggak pernah dengar soal rencana bangun ini. Mungkin bisa dibantah omongan saya ini, tapi saya juga nggak pernah dengar. Gitu. Nah, artinya apa saya mau bilang Pak Yusuf? Tiba-tiba saya tidur mau gugat, PIK nggak boleh dapat PSN dibatalin, ya PIK-nya jalan terus. Menurut Anda PSN tersebut bukan untuk kepentingan swasta, Tapi kepentingan negara. tapi kepentingan negara dan masyarakat. Iya. Kalau saya mau agak sedikit menudingnya seperti itu. Karena saya jadi menuding bahwa PSN itu adalah gate pintu gerbang, ya kan? Ya, Dalam menguasai lahan yang lebih mudah nantinya, kan? Iya. Gitu. ya. Maka dikatakan PSN-nya itu akan 2 sampai 10 itu PSN semua. Ya, tapi itu terlalu berlebihan, dan terutama dengan konteks dia punya tanah yang dia nggak terima harganya ditawar 50.000 per meter. Tapi kenapa? Saya kalau dia mengkritisi saya juga mau mengkritisi dia. Iya. Ya, dia ngangkat-ngangkat soal PSN ini di PIK ini hanya karena dalam kaitannya tanahnya dia terhargakan hanya 50.000. Emang harus dijual? Kan nggak harus dijual. Anda tanya sama dia, Oke. bukan tanya sama saya. Tapi kalau soal tanah itu kan saya itu tidak maksudnya dia mengatakan kalau dia tanah dia berkena itu sudah dia. Ya, tapi kan saya juga ngecek fakta. Kan dia ngomong fakta yang dia temukan Iya. ke Anda. Iya. Nah, Anda ngundang saya sampaikan fakta yang saya punya. Saya juga ngecek di lapangan. Iya. Begitu. Jadi tanahnya dia terhargakan 50.000. Oke. Nah, kalau dia mau protes, ya dia mesti protes sama tetangga-tetangga yang jual. Kenapa dia jual 50.000? Tetangga sudah jual. Nggak tahu. Tapi pasaran, kalau ada pasaran kan berarti kan udah beberapa lokasi tuh dijual harga segitu.